Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas harian? Nah, hari ini kita bakal menyelami kebijaksanaan abadi dari seorang guru besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anggap aja ini bukan pelajaran sejarah yang kaku ya, tapi ini lebih kayak sebuah peta. Peta buat nemuin kehidupan yang jauh lebih bermakna. Coba deh lihat metafora yang keren banget ini. Syariat itu pohonnya, torikah itu cabangnya, makrifat daunnya, dan hakikat itu buahnya. Loh kok bisa ya? Satu pohon sederhana gini nyimpen rahasia seluruh perjalanan spiritual kita? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana tiap bagian ini nuntun kita ke buah yang paling manis, yaitu kebenaran sejati. Oke, jadi ini nih agenda kita hari ini. Pertama, kenalan dulu sama pemandu kita. Terus kita bakal bahas 2 dimensi ibadah, jalanin 4 tahap spiritual, lihat apa aja alat yang kita butuhin, waspada sama jebakannya, dan terakhir, kita cari tahu tujuan akhirnya apa sih dari semua ini? Setiap perjalanan keren kan, butuh pemandu yang jago. Nah, pemandu kita kali ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba deh, jangan bayangin beliau sebagai tokoh sejarah yang kaku. Anggap aja beliau ini mentor kita, yang ilmunya tuh masih nyambung banget sampai sekarang. Siap nemenin kita menjelajahi medan batin kita sendiri. Ceritanya tuh dimulai dari ujian karakter yang luar biasa. Waktu masih kecil, kejujuran beliau itu sampai bisa bikin luluh para perampok. Keren banget kan? Dari situ, beliau lanjut ke Baghdad, yang waktu itu jadi pusatnya ilmu. Tapi beliau nggak puas cuma belajar hukum formal aja. Hatinya tuh gelisah nyari yang lebih dalam. Sampai akhirnya beliau jadi guru spiritual yang omongannya bisa bikin satu kota tergetar. Makanya warisan beliau gede banget, sampai dijuluki penolong agung. Ini bukti nyata kalau bimbingan beliau itu benar-benar ngebantu banyak orang. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, ke jantung ajarannya Syekh Abdul Qadir. Beliau ngajarin kalau setiap ibadah kita tuh kayak koin, punya 2 sisi. Ada sisi luar yang kelihatan, sama sisi dalam yang tersembunyi. Biar ngerti perjalanannya, kita butuh peta yang nunjukin 2 wilayah ini. Yuk kita buka petanya bareng-bareng. Oke, di satu sisi ada yang namanya ibadah lahir atau syariat. Anggap aja ini kerangkanya, aturan mainnya, yang kita lakuin pakai badan kita. Nah, di sisi lain ada ibadah batin. Ini nih jiwanya. Niat kita, kesadaran kita, makna di baliknya. Coba bayangin kalau cuma ada kerangka tanpa jiwa kan kosong, kaku, nggak ada rasanya. Nah ini kuncinya. Jadi ini bukan soal milih, yang penting batinnya aja atau yang penting luarnya benar. Bukan, Syekh Abdul Qadir tuh nekenin banget kalau dua-duanya harus nyatu. Kayak musik deh, syariat itu not baloknya, dan ma'rifat itu feel-nya pas kita mainin musik. Kalau not sama feel-nya udah klop, baru deh jadi melodi yang indah. Itulah hakikat, kebenaran sejati. Oke, terus gimana dong cara jalaninnya? Perjalanan ini tuh bukan lompatan instan ya, ini proses tahap demi tahap yang saling nyambung. Persis kayak pohon tadi yang tumbuh dari akar, batang, daun, baru deh keluar buahnya. Pertama, kita mulai dari syariat. Ini fondasinya, aturannya, biar kokoh. Tapi kita nggak stop di situ. Kita masuk lebih dalam ke thoriqoh, jalannya. Di sini kita mulai nanya, kenapa ya ada aturan ini? Nah, pertanyaan kenapa ini yang nuntun kita ke penemuan-penemuan keren, yaitu makrifat alias pengetahuannya. Dan di puncaknya, kita bukan cuma tahu, tapi kita ngerasain buahnya. Itulah hakikat. Terus gimana cara kita nempuh perjalanan ini? Apa perlu alat-alat khusus gitu? Jawabannya mungkin bikin kaget. Alat-alatnya itu ya ritual yang udah kita lakuin sehari-hari. Sholat, puasa, zakat. Yuk kita bongkar. Gimana sih praktik-praktik yang udah biasa ini ternyata bisa jadi kunci buat ngebuka dimensi batin yang luar biasa. Kita mulai dari sholat. Dari luar, ya kelihatannya gerakan fisik 5 kali sehari. Tapi tujuan batinnya, tujuan dalamnya, itu buat ngubah sholat dari sekedar kegiatan jadi sebuah keadaan. Coba bayangin deh, rasa tenang, rasa nyambung pas kita sujud. Gimana kalau rasa itu bisa kita bawa terus di setiap detik hidup kita? Nah, itulah sholat batin. Lanjut, puasa. Luarnya kita nahan lapar dan haus. Tapi dalamnya, puasa itu kayak gym buat jiwa. Ramadan itu ibarat kembut setahun sekali buat ngelatih otot pengendalian diri kita. Tujuannya apa? Ya biar disiplinnya ke bawah setelah Ramadan. Biar kita bisa nahan diri dari lapar sama hal-hal duniawi yang nggak penting sepanjang tahun. Terus, zakat. Biasanya kita mikir zakat itu ya buat bantu orang lain. Benar sih. Tapi, Syekh Abdul Qadir ngingetin ada dimensi yang lebih dalam. Zakat itu proses ngebersihin diri kita sendiri. Tiap kali kita ngasih, sebenarnya kita lagi ngelepasin cengkraman ego kita ke harta. Ini kayak terapi spiritual yang ampuh banget. Kita bukan cuma bantu orang, tapi kita lagi nyembuhin penyakit nempel sama harta dan serakah di diri kita sendiri.
Zikir juga sama, ini perjalanan. Coba lihat deh gimana prosesnya makin dalam. Mulainya dari ucapan di lidah, di lisan, terus meresap jadi suara batin di nafs. Habis itu nyentuh kolb, hati kita yang mulai bisa ngelihat keindahannya. Perjalanannya lanjut lagi ke ruh, di mana kita jadi bisa lihat jejaknya di mana-mana. Sampai akhirnya, di level paling dalam, rasa aku kita hilang yang ada cuma kesadaran akan dia. Tentu aja, setiap perjalanan pasti ada bahayanya. Nah, Syekh Abdul Qadir juga ngasih peringatan soal jebakan-jebakan yang bisa bikin kita mandek di jalan spiritual ini. Apa aja tuh? Yuk kita lihat. Yang menarik dari peringatan beliau tuh, jebakannya makin lama makin halus. Awalnya godaannya jelas, harta, jabatan, pujian. Kalau kita lolos dari situ, jebakan berikutnya lebih licik, sombong spiritual. Mulai ngerasa paling suci, bangga sama pencapaian batin. Dan bahkan di level paling atas pun masih ada jebakan, kagum sama diri sendiri. Wah, ini ngingetin kita kalau perjalanan ini butuh waspada terus. Begitu kita ngerasa puas di satu level, ya udah perjalanannya berhenti di situ. Ini nih, mungkin salah satu pelajaran paling penting. Coba lihat bedanya dua respons ini. Iblis, pas salah, dia nunjuk keluar. Ini gara-gara engkau. Nyalahin Tuhan. Tapi Adam pas salah. Dia lihat ke dalam, ya Tuhan, kami yang salah. Dia ambil tanggung jawab. Satu sikap hasilnya kutukan, sikap yang satunya lagi ngebuka pintu ampunan. Ini cermin banget buat kita sehari-hari kan? Tiap ada masalah kita nyari kambing hitam, atau kita berani bilang, oke, ini salah saya harus perbaiki. Oke, jadi setelah kita jalanin prosesnya, ngindarin jebakannya, terus tujuan akhirnya apa dong? Destinasinya tuh apa sebenarnya? Tujuannya itu satu kata, fana. Nah, kata ini sering salah diartiin. Dikira artinya menghilang atau lenyap gitu aja. Padahal bukan. Fana itu bukan kehilangan diri, tapi justru nemuin diri kita yang sejati. Ini dia analoginya. Bayangin ego kita itu setetes tinta, terus kita tetesin ke segelas air. Fana itu bukan berarti tintanya hilang, tapi tintanya nyatu sempurna sama air, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ilusi bahwa aku ini terpisah itu hilang. Yang ada cuma kesadaran murni akan kehadiran Tuhan. Dan biar kita tetap rendah hati nih di perjalanan ini, ada satu pesan yang dalam banget. Pesannya punya dua sisi. Buat kita yang mungkin ngerasa jauh, banyak dosa, ada harapan yang luas banget. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi, buat kita yang udah ngerasa, wah saya udah saleh nih, ada peringatan halus. Jangan ngerasa aman. Tuhan bisa mengubah segalanya. Pesan ini ngejaga kita biar terus jalan, gak gampang nyerah, tapi juga gak sombong. Oke, kita tutup perjalanan kita kali ini dengan satu pertanyaan refleksi buat dibawa pulang. Setelah kita ngerti bedanya antara kulit luar dan isi batin, coba deh tanya ke diri sendiri. Jujur aja, sholat kita, puasa kita, sedekah kita selama ini, itu cuma pertunjukan buat dilihat orang atau benar-benar perjalanan tulus buat jiwa kita? Nggak usah dijawab ke siapa-siapa, cukup kita dan hati kita aja yang tahu.